Acara ini didukung oleh Ketika Nabi Muhammad mengajarkan Islam, salah satu hal yang sangat menyolok adalah Islam memuliakan, menghargai perempuan. Waktu itu perempuan posisinya sebagai barang, something. Oleh Islam diangkat menjadi subjek yang penuh, menjadi somebody. Dan ini dibuktikan dengan pernikahan di mana mahar itu diberikan pada perempuan. Jadi perempuan itu sebagai pribadi yang penuh berhak memiliki, yang sebelumnya sebagai objek barang yang dimiliki, kemudian menjadi subjek yang penuh memiliki. Makanya mahar tidak diberikan pada orang tua, dan itu layaknya jual beli, tapi diberikan kepada pengantin perempuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita merenungkan sejenak tentang bagaimana Islam memuliakan perempuan. Ini ditandai sejak awal kemunculan Islam. Masyarakat Arab waktu itu kalau punya anak perempuan, mereka malu. Bahkan ada peristiwa dan itu terjadi menguburkan anak perempuan setelah hidup-hidup ya. Jadi perempuan itu dianggap setengah laki-laki atau setengah orang. Nah, ketika Islam datang melarang praktek seperti itu, tidak boleh. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengajarkan kan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini sangat simbolik, revolusioner pada zamannya. Waktu itu perempuan dianggap tiang wingking kalau bahasa Jawanya ya, orang belakang. Tapi sama posisinya di hadapan Allah. Ayat Al-Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Hai suami istri, istri itu ibarat pakaian bagi laki-laki dan laki-laki ibarat pakaian bagi perempuan. Artinya apa? Sama. Mengapa disebut diibaratkan pakaian? Fungsi pakaian itu apa sih? Satu, untuk menutup apa ya? Untuk menjaga kesehatan. Kita berpakaian ini kan biar sehat. Udara dingin, udara panas, udara kotor, maka badan harus ditutup dengan pakaian. Nah, Al-Quran menggunakan ungkapan itu. Laki-laki itu pakaian bagi istri-istrinya, suami-suami itu, istri pakaian bagi suaminya. Jadi setingkat untuk saling menjaga kesehatan. Dokter pertama bagi seorang suami ya istrinya dan sebaliknya. Misalnya pola hidupnya, makannya dan seterusnya. Jadi sungguhnya dua-duanya itu saling menjaga kesehatan. Yang kedua, pakaian untuk apa? Untuk menutup aurat. Kita berpakaian itu agar ada bagian-bagian yang harus ditutup. Sebab kalau tidak ditutup itu akan menimbulkan fitnah dan juga harga diri kita akan jatuh. Oleh karena itu ditutup. Nah, yang menarik, suami istri itu masing-masing ibarat pakaian menutup aib masing-masing. Tidak ada suami tanpa celah, tidak ada istri tanpa celah dan kesalahan, pasti ada. Nah, kalau ada, betul kan ditutup. Jangan malah diceritakan, diumbar. Islam mengajarkan tidak boleh, harus ditutup. Yang ketiga apa fungsi pakaian? Kalau kita berpakaian, fungsinya itu untuk mempercantik, memperindah penampilan. Dari pagi sampai sore berapa kali Anda dandan, bercermin di hadapan almari. Jadi pakaian itu pun sungguhnya fungsinya untuk memperindah. Ketika Anda mau belanja, Anda mau pesta, Anda mau ke masjid, Anda mau kumpul-kumpul, Anda tentu berpakaian yang indah agar enak dipandang. Begitulah gambaran pasangan suami istri bahwa wanita, laki-laki dan perempuan, ada yang mengatakan perempuan itu lebih
unggul perempuan dari empu, ada yang mengatakan wanita. Bagaimana Islam itu mengajarkan. Bahkan dari sisi moral, iman sama saja, tidak ada laki-laki imannya lebih tebal, lebih diterima sholatnya, perempuan tidak ada. Dalam Islam sama, kedudukannya di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan itu pembagian tugas karena tradisi sosial, juga faktor biologis. Misalnya hamil, punya anak, ngasuh anak kecil. Ini kan faktor-faktor biologis yang berimplikasi pada kehidupan sosial. Nah, itu ada perkecualian. Tapi di luar itu sama. Oleh karena itu dalam Islam sekali lagi perempuan dan laki-laki itu dimuliakan, dihargai. Bahkan kita melihat Nabi Muhammad itu perjuangannya sangat disupport, didukung oleh Khadijah. Kita sulit membayangkan tanpa dukungan Khadijah, baik posisinya sebagai orang yang terhormat, terpandang, sehingga orang itu segen, takut mengganggu Muhammad, ya, waktu itu sebelum jadi Nabi. Itu karena faktor Khadijah, karena orang terpandang. Waktu itu orang yang terpandang disegani sekali, takut itu orang ganggu keluarganya. Yang kedua karena hartanya. Nabi berdakwah karena dukungan harta kekayaan dari Khadijah. Wajar kalau kemudian Islam Nabi Muhammad itu memuliakan, menghargai perempuan karena dakwahnya pun karena dukungan Khadijah. Pemirsa, ada pertanyaan netizen. Kalau dikatakan bahwa pintu surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, apakah ini berarti kalau ibu saya sudah meninggal berarti pintu surga tertutup? Gitu. Baiklah ya. Ini menarik pertanyaannya. Pertama, kalau memahami istilah Al-Quran, hadis, jangan semata dipahami letterlek redaksi bahasanya saja. Tapi pesan di balik itu apa sih yang kita tangkap? Pesannya tentu bukan di bawah telapak kaki, gitu. Tapi betapa Islam sangat memuliakan ibu, itu satu. Kedua, betapa Islam itu sangat besar perhatiannya mendidik agar anak-anak itu menghargai sosok ibu. Dalam kajian psikologis dan juga tradisi yang dipercaya masyarakat, doa ibu itu sangat manjur. Oleh karena itu, kalau anak punya problem, mau ujian, mau apa, maka mintalah doa pada ibu. Bahkan ada beberapa ibu yang khusus berpuasa pada hari-hari kelahiran anaknya. Ini banyak dilakukan dalam masyarakat Jawa. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, tentu tidak seperti itu. Karena penghargaan pada ibu, walaupun ibu meninggal, itu tidak tertutup. Ketika ibu sudah meninggal, Anda sering mendoakan. Kemudian Anda melaksanakan amanatnya. Anda jadi anak yang soleh, Anda jadi anak yang baik. Maka kebaikan Anda, pahala Anda, itu sebagian dividennya juga akan pada ibu, akan lari pada ibu. Jadi hubungan orang tua dan anak itu tidak berhenti walaupun orang tua telah meninggal. Dan kebaktian Anda berbakti pada ibu tidak akan tertutup pintunya walaupun ibu telah meninggal. Baiklah pemirsa, kita break dahulu, nanti kita lanjutkan. Para pemirsa, kita lanjutkan bagaimana kita memahami bahwa Islam itu memuliakan perempuan. Pertama, saya ingin sampaikan pertimbangan sosiologis demografis ya. Hubungan laki perempuan dalam masyarakat padang pasir atau masyarakat dalam suasana perang misalnya ya, itu berbeda dari kehidupan keluarga dalam masyarakat yang agraris, yang tanahnya subur, di mana perempuan bisa kerja mandiri, memenuhi kebutuhannya. Bahkan ada kalanya lebih rajin dibanding laki-laki.
Nah, di era modern beda lagi, bahwa untuk survive itu yang diperlukan bukan otot tapi otak, keterampilan, sehingga relasi laki perempuan dalam masyarakat modern itu bisa equal. Banyak wanita karier sebagaimana banyak laki-laki karier. Yang diperlukan adalah saling pengertian, karena kalau perempuan sudah kuliah dia tidak memanfaatkan ilmunya, mereka juga nyesel, untuk apa saya kuliah. Yang kedua, kadang-kadang penghasilan suami tidak cukup, maka perlu di backup oleh penghasilan istrinya. Dan yang ketiga, istri ini kan juga punya orang tuanya, punya adik, punya keponakan, dia juga ingin membantu, dan dia tidak ingin membantu dari penghasilan suaminya. Kalau suaminya ini agak pas-pasan, maka istri bekerja. Nah, yang begini-begini hendaknya suami juga memahami bahwa dia kerja itu bukan untuk dirinya, ada kalanya untuk membantu orang lain. Nah, kembali kepada masyarakat yang awal tadi ya, bahwa dulu pada masyarakat jahiliyah dan di padang pasir di mana Islam muncul, peran laki-laki itu sangat dominan. Yang mencari kerja, mencari nafkah, bahkan berperang membela sukunya dari ancaman musuh luar itu kan laki-laki. Maka laki-laki berperang, dan ketika mereka capek perang, maka wanita istrinya di rumah yang kemudian melayani. Disitulah kemudian terjadi perbedaan kelas sosial. Pada wilayah sosial politik laki-laki lebih dominan, perempuan itu orang belakang. Namun demikian ada juga sisi lain, boleh pembagian kerja seperti itu, tapi jangan lupa karena perempuan itu kerja di rumah, perempuan itu perlu dilindungi. Oleh karena itu laki-laki harus melindungi perempuan dan perempuan melindungi dirinya sendiri. Perintah harus pakai jilbab, perintah tidak boleh keluyuran kemana-mana, itu dalam rangka dua. Satu, melindungi keselamatan perempuan sendiri, dan kedua juga melindungi keluarga. Karena waktu itu tidak aman suasananya. Kalau perempuan malam-malam jalan sendiri, itu kan bisa diganggu. Ada Al-Quran turun, salah satu alasan menyuruh kerudung itu sebagai identitas bahwa hei wanita muslimah, kau orang terhormat, maka hendaknya engkau berpakaian berbeda dari para budak-budak itu. Hendaknya engkau punya identitas agar orang segan menghargai dirimu. Jadi pakaian itu di samping nutup aurat itu juga punya fungsi identitas. Nah, yang ketiga, karena perempuan itu tugasnya mengasuh rumah tangga, keluarga, anak-anak, maka ketika dapat warisan laki-laki lebih banyak. Karena tradisi Arab waktu itu laki-laki itu bertanggung jawab pada anak-anaknya dan bertanggung jawab pada ponakan-ponakannya. Paman itu yang ditanggung bukan hanya anak kandungnya, tapi juga keponakannya tanggungan dia. Karena waktu itu terjadi banyak peperangan. Jadi kita bayangkan ya, masyarakat yang terjadi peperangan, sering terjadi perang, maka perempuan di rumah harus menjaga diri. Kemudian banyak janda-janda suaminya meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kakaknya, adiknya dari laki-laki yang meninggal itu. Maka dia bertanggung jawab menghidupi tanggungannya, sehingga warisannya lebih banyak. Jadi ada alasan sosiologis mengapa laki-laki warisannya lebih banyak, karena tanggung jawabnya lebih besar. Sedang wanita menjadi tanggungan, maka warisannya cukup separuh saja. Tapi situasi ini kan berubah ketika kita hidup dalam masyarakat modern. Kita break sejenak, nanti kita teruskan. Nah, tapi sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Kesetaraan atau musawah di dalam Islam merupakan nilai yang dijunjung tinggi. Walaupun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara biologis, tetapi perbedaan ini tidak menjadi dasar diskriminasi, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Nilai-nilai Islam memastikan keadilan dan penghormatan bagi keduanya. Laki-laki dan perempuan sama-sama dipanggil untuk bertumbuh, berilmu dan berkontribusi untuk kebaikan bersama.
Al-Quran menyatakan kemuliaan manusia ditentukan oleh iman dan ketakwaan. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 124. Keduanya setara dalam menjalankan amanah kehidupan. Seperti hak beribadah, hak memperoleh pendidikan dan ilmu, serta hak berpendapat. Meskipun demikian, implementasi kesetaraan ini terkadang masih dipengaruhi oleh interpretasi budaya dan pemahaman kontekstual yang berbeda. Emansipasi perempuan dalam Islam berjalan bersama dalam keadilan kemanusiaan dan ketakwaan. Kesetaraan gender dalam Islam bukanlah wacana baru, melainkan nilai fundamental yang harus juga keteladanan. Ada pertanyaan netizen, seorang istri merasa punya skill, dia ingin kerja. Kerja ini untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, juga income-nya. Sementara suaminya tidak setuju, dia berpandangan suami itu kan jadi imam dan wanita di rumah. Tapi yang perempuan keberatan, saya juga ingin keluar, ingin kerja. Sementara yang suaminya, kamu itu di rumah, kewajiban itu saya sebagai suami. Kira-kira begitu jalan pikirannya. Bagaimana mensikapi pertanyaan ini? Ya, pertama kata imam. Imam itu pemimpin yang bertanggung jawab. Tapi pemimpin tidak berarti kan monopoli. Bisa juga waktu sholat ya imamnya laki-laki udah pasti. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, imam, pemimpin bisa saja mendelegasikan sebagiannya kepada istrinya. Jadi kalau istri di rumah tidak bahagia, dia ingin kerja, dan dengan kerja dia itu bahagia, punya uang, bahkan dia bisa membantu orang lain, apa salahnya? Sepanjang dia bisa menjaga diri dan dia tetap bisa memenuhi kewajiban rumah tangganya. Yang tidak boleh itu kan kalau istri mengkhianati tugasnya. Tapi kalau dia bekerja tapi tidak meninggalkan tugas utamanya melayani suami, mendidik anak, menjaga rumah tangga yang baik, kesejahteraan terpenuhi, itu kan tidak apa-apa. Di sini diperlukan hubungan saling pengertian. Terlebih-lebih ini di zaman modern bahwa perempuan dimungkinkan kerja karena keterampilannya, karena keahliannya, dan di lingkungan kerja juga aman, terjaga. Dulu itu dilarang karena mungkin dikhawatirkan keamanannya. Sekarang kan aman, ada CCTV, ada satpam, alamatnya jelas, ada handphone. Jadi dari sisi keamanan, sungguhnya sekarang sudah aman. Adapun aman tidak aman, sekarang masalahnya bukan pada sarana lahiriahnya, mentalnya. Apakah orang itu loyal atau tidak, ini bisa terjadi pada perempuan, pada laki-laki. Jadi jangan selalu yang disalahkan perempuan saja. Kalau soal loyalitas itu, jangan-jangan laki-laki yang kadang-kadang juga tidak loyal pada pasangannya. Pemirsa, kembali perbincangan kita, Islam memuliakan perempuan. Apa konsep memuliakan itu? Ya, menghargai, melindungi, membahagiakan, tidak menjatuhkan, tidak menghinakan. Dan itu penting sekali. Lebih-lebih ketika dikaitkan dengan proses pendidikan anak-anak. Seorang anak ketika melihat ibunya itu dimarahi, dibentak, dihinakan. Satu, akan memberikan contoh yang tidak bagus pada anak. Lebih-lebih kalau anak itu laki-laki, maka dia nanti akan meniru apa yang dilakukan ayahnya pada ibunya, pada istri. Paling nggak akan terekam. Kedua, kalau bagi anak perempuan, ini tidak akan mengurangi respek pada ayahnya. Loh, ayah kok begitu sikapnya pada ibu saya. Jadi dari sisi edukasi, psikologis, pendidikan, seorang ayah atau suami yang memuliakan, menghargai perempuan, itu dampaknya bagus
baik perasaan bagi ibunya maupun bagi anak-anaknya. Kedua, ini hasil penelitian mengatakan ya bahwa seorang anak melihat ibunya itu berkarier, punya prestasi, ini memberikan satu dampak psikologis. Anak itu satu bangga, kedua punya fighting spirit lebih tinggi. Kalau pada anak laki-laki, saya anak laki-laki, ibu saya yang perempuan saja, dia jadi istri, bisa karier, kerja bisa bagus, mosok saya tidak bisa. Dan ini positif, memberikan satu imajinasi dan motivasi bagi anak laki-laki. Nah, bagi perempuan juga memberikan role model. Saya ingin seperti ibu saya bangga pada ibu saya. Walaupun dia seorang ibu, tapi dia berkarier, dia berkarya. Ini hasil pengamatan penelitian psikologi kontemporer. Oleh karena itu kalau dikaitkan dengan ajaran Islam, nah Islam menghargai perempuan sangat cocok, sangat sejalan dengan temuan-temuan psikologi kontemporer ini. Yaitu apa? Bahwa menghargai yang dampaknya itu akan dirasakan juga oleh keluarga, oleh anak-anak, itu akan positif. Dan kedua, kalau orang itu dihargai, justru akan melahirkan satu sikap loyal yang tulus. Orang dihargai oleh suami, saya yakin istri akan berbalik menghargai suaminya. Tapi kalau suami agak represif, agak otoriter, betul istri itu takut, tapi hatinya malah tidak tulus. Nah sekarang suami tinggal pilih mana, pilih istri itu menghargai dengan tulus atau istri itu taat karena takut. Kalau karena takut itu nanti membuat dampak kesehatan dan juga pengaruhnya pada anak-anak. Yang bagus adalah kalau suami istri itu saling menghargai, sehingga akan muncul reciprocal, keduanya saling menghargai. Dan ini juga memberikan pendidikan pada anak-anak bahwa orang tuanya itu komunikasinya harmonis, saling menghargai. Itu salah satu pesan penting, pesan yang praktis dari Islam menghargai perempuan. Dalam kehidupan masyarakat, bahwa kalau toh wanita misalnya pakai jilbab, tutup auratnya, itu jangan dianggap merendahkan perempuan. Justru karena menghargai. Mengapa? Karena bagian-bagian, elemen-elemen, faktor-faktor yang kalau itu diumbar justru akan menimbulkan distorsi, harga dirinya turun, dan orang kurang respect. Sesuatu yang mahal itu kan yang ditutup. Mudah saja buktikan. Coba kalau Anda buka-bukaan, harga Anda akan turun. Orang juga akan melihat pun tidak mau. Tapi ketika Anda tutup diri Anda rawat baik-baik, orang akan respect, akan menghargai diri Anda. Kalau dikaitkan dengan larangan, yang Anda anggap larangan ya, itu sebenarnya proteksi bukan larangan. Dengan pakaian, itu bukan untuk merendahkan, tapi untuk memproteksi diri Anda, untuk menghargai posisi Anda. Karena barang yang mahal, yang bagus itu justru biasanya ditutup, bukan diumbar. Demikian pemirsa, kita berjumpa pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.